berusaha melakukan pekerjaan atau hal besar, ya. Saya ingin kasih sedikit pengetahuan buat teman-teman semua di sini tentang Hari Peduli Sampah Nasional. Mungkin saya puterin satu video singkat aja ya, gitu ya. Kejadian berawal di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 21 Februari 2005 pukul 2 dini hari, saat semua orang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang sangat besar berasal dari tumpukan sampah di TPA Lewi Gajah. Gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu goyah, disebabkan ledakan akibat guyuran hujan semalam suntuk, sehingga memicu konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah. Gunungan sampah itu menyapu bersih kampung sekitar. 157 jiwa melayang. 2 kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta akibat tragedi ini. Semenjak itu, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Persoalan sampah ini bukan salah Tuhan, melainkan akibat kelalaian kita sebagai manusia. Kita harus menyadari bahwa sampahku tanggung jawabku. Hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan merenungi apa yang telah kita perbuat. Ya, oke. Itu satu video kecil mungkin sebagai pengetahuan dan sekaligus sebagai refleksi buat kita semua lah ya tentang sampah ini. Nah, saya ingin langsung aja, saya ingin langsung masuk kepada satu materi tadi. Kok bisa loncat ya? Kita tadi bicara soal masalah ekoenzim. Tadi saya bicara sampah. Terus sekarang saya ingin kasih tahu mungkin sebagai awal aja dulu supaya teman-teman tahu dulu apakah itu ekoenzim. Ekoenzim itu karena tadi saya bicara tentang sampah yang menggunung. Ekoenzim itu adalah sebuah hasil fermentasi dari limbah dapur berupa kulit buah dan sisa sayuran ya dengan gula coklat, gula merah atau molase dan air. Ya nanti warnanya adalah coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam yang kuat. Ya. Ekoenzim ini ditemukan oleh seorang peneliti atau namanya Dr. Rosukon Pompanpong gitu ya. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun dengan ekoenzim ini. Gitu ya. Jadi penelitian 30 tahun Dr. Rosukon ini pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Jadi ini sebetulnya sebuah cairan yang sudah melewati penelitian yang luar biasa gitu sehingga ditemukan sebuah formula untuk mendapatkan sebuah cairan yang kita disebut sebagai ekoenzim yang stabil ya, stabil dengan cara pembuatan perbandingan 1:3:10 gitu ya. Nah, ekoenzim ini dikembangkan ke seluruh dunia sebenarnya oleh salah satu oleh peneliti naturopati dari Malaysia namanya Dr. Joen. Ya, ini mungkin sedikit gambaran tentang ekoenzimnya dulu gitu ya. Tentu kita nanti akan ingin tahu lebih lanjut apa sih ekoenzim dan kenapa sih kita perlu membuat ekoenzim gitu ya. Saya tadi udah cerita tentang sampah gitu ya, Hari Peduli Sampah Nasional. Saya cerita tentang ekoenzim. Nah, saya ingin Dr. Rosukon menyatakan ini, masalah pemanasan global adalah masalah tanggung jawab seluruh dunia dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Menyelamatkan bumi harus menjadi sesuatu yang dilakukan setiap orang dan merupakan sesuatu yang biayanya murah. Jadi ini Dr. Rosukon sebagai penemu ekoenzim itu menyatakan bahwa pemanasan global adalah tanggung jawab kita bersama gitu kan ya gitu ya. Jadi cocok dengan kita bicara soal masalah bersama kita bisa gitu ya di sini ya gitu ya. Nah, yang menjadi catatan lagi menyelamatkan bumi itu dapat dilakukan oleh setiap orang dan sesuatu yang biayanya sangat murah. Ini terus terang sesuatu yang menurut saya jadi pertanyaan selanjutnya, kok bisa dengan biaya sangat murah yang menyelamatkan bumi? Kadang-kadang kita skeptis dengan pernyataan seperti ini gitu ya, bahwa wah menyelamatkan bumi, wong kita untuk menyelamatkan kota kita misalkan dari banjir aja biayanya luar biasa mahal, tapi kok menyelamatkan bumi bisa dengan biaya murah gitu ya. Ini mungkin sebuah pertanyaan yang muncul gitu dari pernyataan yang diberikan oleh Dr. Rosukon ini. Nah, saya ingin masuk kepada sebuah latar belakang. Ekoenzim ini juga memang yang Dr. Rosukon buat ini itu punya banyak manfaat gitu ya buat kita. Dia menghasilkan oksigen, terus bisa memurnikan air,
bisa menyuburkan tanah, meningkatkan kualitas udara, dan bisa disimpan tanpa expired ya selama bertahun-tahun. Dia juga bisa mengusir kecoa, lalat, tikus dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman udah Bapak Ibu semua mulai bertanya, ini cairan apa sih gitu kan ya yang punya keajaiban demikian, terus yang nemuinnya Dr. Rosukan dari Thailand dan sebagainya. Nah, oke, saya mundur satu step dari sini, saya akan cerita sedikit tentang latar belakang gitu teman-teman ya. Saya cuma ingin kasih satu ilustrasi, ini kebetulan jauh dari Trenggalek mungkin ya. Ini saya cuma cerita tentang Jakarta aja supaya teman-teman punya satu landasan berpikir yang kurang lebih sama gitu ya. Tadi bahwa kita tadi bicara Hari Peduli Sampah Nasional yang menyebabkan ledakan sehingga 2 desa terkubur. Nah, di Jakarta pun juga punya hal yang sama. Saya percaya Trenggalek juga punya masalah yang sama dengan tentang sampah sehingga dasar latar belakang berpikirnya mesti sama lah di sini gitu ya. Jadi Jakarta itu kalau kita ngomong bayangkan ada 7.600 ton setiap hari sampahnya. Ya, itu rata-rata setiap orang dari 10 juta orang. Ya, dengan rata-rata berarti 0,7 kilo per hari. Nah, kalau kita membayangkan lebih simpel, saya biasa bayangkan dengan gajah gitu ya. Gajah itu beratnya 3 sampai 4 ton. Jadi, kalau misalkan setiap hari orang Jakarta nih yang 10 juta itu punya 7.600 ton sampah, maka mereka kirim 2.000 ekor gajah setiap hari yang ngantri ke TPA. Nah, Bapak Ibu sudah boleh membayangkan Trenggalek berapa banyak sampahnya setiap hari. Coba dilihat datanya dari Dinas Lingkungan Hidup, mulai membayangkan berapa sih sampah yang dihasilkan di Trenggalek. Dan ujung-ujungnya sampah itu seperti tadi kita ngomong leuwih gajah yang meledak, itu bukan masalah kita menyediakan gerobak, truk, atau pembuangan akhir, tapi sebenarnya sekarang sudah jadi persoalan lingkungan hidup. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, sampah sendiri, sumber sampah terbesar itu ternyata hasil penelitian dari Dinas Lingkungan Direktorat Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup itu menyatakan bahwa rumah tangga itu menghasilkan 48% sampah dan pasar tradisional 24% sampah. Jadi yang terbanyak menghasilkan sampah itu dari rumah tangga dan pasar. Ya, jadi kita mulai bayangkan lebih lanjut lagi tentang sampah ini ya. Dan ternyata dari sampah yang kita hasilkan itu 60% sampah organik. Ya. Ini yang terjadi sekarang gitu kan. Nah, data di dunia menyatakan sampah organik itu rata-rata 54% atau 55%. Nah, biasanya kalau saya coba telusuri datanya, pada negara-negara maju sampah organiknya hanya 20-30%. Mereka lebih concern dengan sampah organik itu, nggak banyak membuang sampah organik. Di negara berkembang rata-rata sekitar 50-60. Di negara miskin bahkan bisa mencapai 80%. Ya, jadi ini yang jadi sesuatu yang jadi pertanyaan gitu. Kenapa semakin maju sebuah negara, semakin mereka concern dengan sampah organik, semakin mereka miskin sebuah negara, semakin banyak sampah organik yang dibuang gitu ya. Nah, kita mesti telusuri ini semua jadi menjadi sebuah bahan buat kita berpikir gitu sehingga kita tahu sampah organik ini ternyata menjadi masalah gitu ya buat itu. Dan ini sampah organik masalahnya di mana gitu kan. Nah, ini kita lihat satu. Jadi ada satu data bahwa di seluruh dunia ini ya PBB udah menyatakan bahwa sekarang terjadi namanya pemanasan global warming. Salah satunya karena ada perubahan perubahan iklim ya, climate change gitu ya, ada perubahan iklim ya dan menyebabkan pemanasan global gitu ya. Dan kita punya masa sebetulnya tidak lama, hanya 12 tahun gitu ya yang sebenarnya kita mesti ini kan karena kalau 12 tahun ini kita lewati dari tahun 2018, maka kita akan sampai satu titik di mana kenaikan suhu ini tidak bisa kita tahan lagi. Sudah semakin parah dan tentu akibatnya apa? Ya ini, angin topan, badai meningkat, lapisan es di kutub mencair, kemarau panjang, suhu air laut semakin panas gitu ya, sehingga air juga sekarang makin banyak, lapisan es mencair, banjir ya, manusia tentunya akan jadi korban dari kenaikan suhu bumi ini gitu ya. Nah, mungkin seperti ini menjadi sesuatu yang biasa nih gitu ya di kutub ya, beruang es kan kurus dan mereka susah gitu untuk hidupnya ya. Bencana di mana-mana. Ini di Indonesia sudah mulai terjadi ya. Banyak gitu ya, ada likuifaksi, ada tsunami, ada banjir. Kemarin saat sekarang kita masih merasakan banjir
cukup banyak gitu di beberapa daerah di Indonesia sendiri gitu ya. Ini waktu di Palu yang jelas diperlihatkan bahwa kalau daerah yang memang terkelola lingkungannya secara baik, biasanya daerahnya pada saat dihantam tsunami tidak hancur. Tapi daerah yang memang pantainya sudah rusak dan sudah ya istilahnya sudah diolah dieksploitasi gitu, itu banyak yang hancur, betul-betul hancur. Jadi ini salah satu mentor kita, Pak Joko, melihat dia menyebutkan pada saat beliau ke Donggala pada tahun 2018, dia bilang bencana itu seperti punya mata karena dia milih tempat-tempat yang memang lingkungannya tidak terkelola dengan baik. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang lapisan es sudah mencair. 2007 ke 2020 hasil foto NASA memperlihatkan bahwa lapisan es di kutub itu udah hampir habis gitu ya, karena suhu global yang terus meningkat ya. Angin topan sekarang di mana-mana, di Indonesia juga sudah mulai terjadi gitu ya, yang namanya angin puyuh, angin topan udah mulai terjadi ya. Nah, itu akibatnya buat kita gitu sebagai manusia gitu ya. Sebenarnya ujung-ujungnya segala macam kejadian itu kemana sih? Ya ke kita sebagai manusia gitu ya. Kadang-kadang kita nggak peduli dengan binatang dan sebagainya seperti tadi beruang di kutub gitu yang udah kurus karena susah mencari makan dan environment-nya, lingkungannya sudah berubah total dari dulu gitu ya. Sehingga nah buat kita manusia juga sama gitu. Ini akan semakin parah gitu buat kita gitu ya. Ini yang mesti kita sadari bersama gitu ya, jadi bahwa kita sebenarnya hanya memiliki satu bumi gitu ya, dan bumi adalah rumah kita. Nah, rumah kita ini sangat bergantung pada saya sendiri, kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan bumi kita, ya akibatnya buat kita sendiri, gitu ya. Tapi sayangnya manusia itu punya yang namanya satu sindrom. Ya, saya sebut NIMBY syndrome. NIMBY syndrome ini ada, kalau Bapak Ibu lihat di Google, sekali lagi itu bisa lihat NIMBY syndrome itu apa? Yaitu not in my backyard syndrome, atau sindrom merasa bahwa ini selama ini tidak terjadi di dalam rumah saya, di lingkungan saya, maka itu bukan masalah saya. Jadi seringkali kita seperti orang yang di perahu ini, dia dua orang di sisi kiri melihat perahu ini kena penuh dengan air, dia bilang, saya bersyukur bahwa lubang itu tidak berada pada posisi saya. Gitu ya, lubang itu pada posisi orang lain, sehingga dia membiarkan orang lain harus membuang air itu. Padahal kita tahu kalau ini kita biarkan, maka perahu ini akan tenggelam bersama. Ya, perahu ini akan tenggelam. Nah, bumi kita juga sama gitu ya. Jadi kita sering berpikir bahwa yang penting rumah saya bersih. Yang penting kalau kita naik mobil, mobil kita bersih. Kalau kita di sekolah, yang penting sekolah kita bersih. Terus semua sampahnya kita buang keluar dari pagar kita. Keluar dari pagar kita, akibatnya apa? Yang di luar pagar ini yang sibuk membersihkan sampah kita. Gitu ya. Akibatnya apa? Kalau semua orang melakukan hal seperti itu, maka ujung-ujungnya sampah itu tidak bisa dikelola lagi. Ya, ini yang sebetulnya NIMBY syndrome seperti ini. Ini kita manusia seperti ini gitu saat sekarang gitu ya. Nah, saya dengan situasi seperti tadi, kita mulai bicara soal masalah ekoenzim. Sebetulnya apa sih ekoenzim? Kalau tadi Dr. Rosukon sempat bilang, mari kita menyelamatkan bumi dengan ekoenzim, gitu ya. Mari kita mulai menyelamatkan bumi dari membuat langkah-langkah kecil dari hidup kita, dan biaya membuat ekoenzim itu murah, gitu ya. Nah, ini satu hal yang muncul gitu ya pada saat kejadian kemarin COVID mulai melanda di China gitu ya. Di sana komunitas ekoenzim yang 2000 tadi sudah menyemprotkan ekoenzim ke udara di Wuhan. Gitu ya. Jadi kalau kita tadi bicara soal masalah keajaiban ekoenzim, salah satunya ini ya, menyemprotkan udara, memurnikan udara dengan ekoenzim gitu ya. Tapi tentunya teman-teman bilang, waduh, menyelamatkan bumi masih terlalu besar buat kita. Tentu kita mulai dulu dari dalam rumah kita gitu kan ya. Nah, jadi di rumah kita tahu sadari bahwa banyak sekali kita menggunakan barang-barang seperti ini. Gitu ya. Ada sabun, ada pembersih dapur, ada pasta gigi, kosmetik. Ini semua terbuat dari bahan kimia. Gitu ya. Sehingga kalau kita membiarkan bahan kimia itu mempengaruhi hidup kita. Gitu ya. Nah, kalau kita biarkan bahan-bahan kimia ini, maka ini akan mencemari lingkungan kita. Gitu ya, mencemari lingkungan kita. Contohnya misalkan, ini disebutkan bahwa di Amerika bahwa banyak sekali bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan secara rutin untuk tubuh kita, sehingga sebenarnya
lebih dari 500 bahan kimia itu tersimpan dalam tubuh kita sebagai individu. Gitu ya. Coba bayangkan, itu semua barang-barang yang kita gunakan sehari-hari itu mengakibatkan kita tercemar dengan bahan kimia. Contoh kegiatannya apa? Nah, dengan ekoenzim kita bisa melakukan beberapa tindakan, gitu ya. Salah satunya apa? Misalnya kita di rumah, gitu ya, ekoenzim yang tadi diciptakan oleh Dr. Rosukon itu bisa digunakan untuk membersihkan kita punya di dapur, gitu, aktivitas kita, gitu ya. Aktivitas kita di dapur itu bisa memanfaatkan ekoenzim, gitu ya. Sehingga segala macam barang, segala gitu yang memang udah hitam karena memang kotor dan sebagainya itu mudah dibersihkan dengan ekoenzim, gitu kan ya. Nah, ini ada satu komposisi campurannya, gitu ya. Kita bisa membersihkan toilet juga dengan ekoenzim, gitu ya. Biasanya supaya tidak mudah tersumbat, tidak berbau dan mudah membersihkannya. Kalau ada yang punya banyak binatang dan sebagainya di rumah, ekoenzim juga membantu menghilangkan bau-baunya, gitu kan ya, untuk di rumah tangga kita, gitu ya. Sehingga caranya apa? Salah satunya dipakai untuk mandi, ya, dicampur dengan shampoo mandinya dari binatang itu supaya nggak bau, gitu. Dan yang lainnya tentunya dipakai untuk ngepel lantai, gitu ya. Dan ngepel lantai itu bisa menggunakan ekoenzim. Campurannya adalah campuran ekoenzim dengan 1 atau 2 tutup botol, misalnya gitu ya. Kita juga bisa pakai untuk cuci piring ekoenzim ini, gitu ya. Kita bisa membasmi minyak dan bau dan sebagainya segala gitu dengan menggunakan ekoenzim, gitu ya. Terus kita bisa menggunakan untuk cuci baju, gitu ya, ekoenzim ini. Ya, semua dengan campuran ekoenzim plus sabun plus air dengan perbandingan 1:1:5, ya. Kita juga bisa menggunakan untuk membersihkan peralatan-peralatan kita, baik yang dari stainless, kuningan, tembaga, segala gitu. Kita bisa gunakan cairan ekoenzim. Ini alat-alat sembayang rekan-rekan kita di Bali, gitu ya. Mereka menggunakan cairan ekoenzim untuk menggosok peralatan itu, gitu ya. Nah, jadi banyak sekali penggunaan-penggunaan di rumah yang kita bisa lakukan. Kita juga bisa gunakan ekoenzim buat cuci rambut, gitu ya. Dan ini berarti untuk penggunaan ke diri kita sendiri, gitu ya. Cuci rambut, untuk sabun kita bisa gunakan ekoenzim dengan perbandingan ekoenzim plus sabun plus air dengan 1:1:5, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi yang udah buat ekoenzim sudah panen, sebetulnya udah mulai, oh ternyata bisa ya dipakai buat sabun. Mungkin di sekolah bisa dipakai buat sabun di kamar mandi, buat cuci tangan dan sebagainya, udah bisa mulai campur ekoenzim di sini, ya. Untuk gosok gigi dan kumur-kumur juga bisa dipakai ekoenzim, karena ekoenzim plus air itu dia mengandung asam cuka plus bakteri baik, mikroba baik yang sanggup mengurai dan membasmi bakteri yang berbahaya bagi tubuh, gitu ya. Wah, mulai deh. Berarti di rumah tangga kita, kalau kita banyak menggunakan ini, kenapa kita menggunakan untuk semua ini? Nah, ini salah satu juga yang menggunakan ekoenzim untuk kumur-kumur. Kita bisa menghilangkan karang gigi, gitu ya. Nah, kenapa sih kita melakukan ini semua? Gitu ya. Tadi kalau di rumah tangga kita bisa melakukan itu, ini salah satu masalahnya. Kita pada saat kita tadi mengepel lantai, cuci baju dan sebagainya, biasanya semua cairan itu kita buang ke saluran. Ya, saluran itu nanti akan buang ke sungai. Maka otomatis semua bahan kimia yang tadi disebutkan pertama itu akan mengalir ke sungai. Nah, kalau semua mengalir ke sungai, otomatis sungainya menjadi punya banyak bahan kimia, gitu ya. Karena punya terus kita gelontorin dengan bahan kimia, otomatis nanti mikroba-mikrobanya yang baik itu yang biasa mikroba pengurainya mati. Nah, kalau mikroba pengurai udah mati, siap-siap saluran kita jadi bau. Ya, siap-siap kalau ada yang punya septic tanknya penuh. Ya, mesti disedot terus karena mikroba baiknya mati. Ya, siap-siap sungai di sekitar kita bau karena mikroba baiknya, mikroba pengurainya mati. Kenapa? Karena saat kita campur air dengan minyak, ini yang kita buang ke saluran kita. Ya, apalagi kita campurkan lagi dengan sabun cuci piring, makin seperti ini hitam. Ini percobaan yang dilakukan di lab ya, gitu. Nah, kalau kita mencampurkan atau rajin menggelontorkan ekoenzim ke saluran kita,
Ya tentu kalau ke saluran di luar ya, kita makanya kenapa kita harus starting dari rumah kita gitu ya. Nah begitu kita di rumah kita, kita gunakan ekoenzim buat mencampur sabun kita, sabun mandi, sabun cuci, pel dan sebagainya segala gitu, maka kita mulai mencampurkan segala macam minyak-minyak dengan air dan ini dengan ekoenzim. Sabun cuci piring kita kasih ekoenzim, yang kita buang ke saluran air yang sudah relatif bersih gitu ya. Beda kan ya antara yang pertama ini dengan yang ketiga ini gitu kan ya. Nah, ini yang sebetulnya kenapa kita harus starting dari rumah kita gitu untuk yang namanya pertama untuk menyelamatkan bumi kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa memulai dari yang penting di saluran sungai kita dibersihkan setiap hari dikeruk, misalkan diapakan segala gitu. Enggak. Sebetulnya rumusnya simple. Air yang dibuang dari rumah kita biarkan bersih. Ya, nah dengan cara semacam ini, setelah kita masukkan ekoenzim di dalam air yang kita gunakan untuk nyuci dan sebagainya, untuk mandi, untuk apa segala macam, otomatis mikroba baiknya ini akan terbawa ke saluran dan ke sungai. Nah, mikroba ini akan hidup berkembang biak di sungai kita dan membantu supaya sungai kita menjadi tetap bersih. Ya, jadi zat kimianya akan dinetralisir dengan cara menuangkan ekoenzim. Jadi ada dua cara pasti tadi seperti kita bilang. Dari rumah kita gunakan ekoenzim buat aktivitas kita, gitu ya, mulai dari cuci dan sebagainya gitu. Dan kedua, tentu kita juga ikut ke saluran-saluran air kita coba bersihkan. Oh, bisa dua cara ya, seperti itu gitu ya. Nah, ini yang saya di luar itu ekoenzim juga kalau di rumah bisa bantu menurunkan asap ya. Kalau Bapak Ibu yang misalkan ada asapnya tebal sekali gitu, semprotkan ekoenzim itu juga menurun asapnya gitu ya. Ekoenzim juga kalau kita biarkan di rumah itu bisa membantu mengurangi radiasi gitu ya. Jadi radiasi dari sinyal telepon dan sebagainya itu akan dikurangi. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang punya bayi, punya anak-anak, kalau bisa letakkan ekoenzim di kamarnya atau apa sehingga bisa mengurangi radiasi dari sinyal-sinyal elektronik ke ruangan itu, karena sinyal elektronik itu mengganggu ke otak ya dari anak-anak kita gitu ya. Ekoenzim juga dalam prosesnya itu menghasilkan yang namanya ada jamur nantinya gitu ya. Jamur Pitera ini salah satu proses yang bisa digunakan untuk juga buat masker dan sebagainya segala gitu ya. Ini kalau kita bicara di rumah dan di diri kita. Ternyata ekoenzim di luar itu juga banyak bisa membantu untuk perawatan tubuh. Jadi mungkin di sini faktornya kita bisa melihat bahwa ekoenzim ternyata bukan hanya untuk tadi kita bicara lingkungan ya semua gitu ya. Ternyata ekoenzim juga kasih bonus ke kita. Gitu ya, ekoenzim itu bisa digunakan untuk perawatan tubuh. Jadi salah satunya nih kalau orang yang sakit eksim gitu ya, itu bisa dengan menggunakan ekoenzim itu pada hari keempat pernah dari testimoni beberapa pengguna ekoenzim biasanya udah sembuh gitu ya. Untuk infeksi kulit, bayi karena cairan ini juga cairan yang organik jadi nggak masalah buat bayi gitu ya. Cuma memang gunakan cairan yang campuran, jangan cairan murni karena cairan murni mengandung asam gitu ya. Kita juga bisa menggunakan kalau di daerah misalkan di sana masih banyak pohon-pohonan atau air dan sebagainya, biasanya banyak nyamuk atau binatang-binatang. Nah, untuk mengurangi efek biasanya saya kalau kalau kena gigitan nyamuk, saya selalu siapkan yang namanya ekoenzim. Gitu ya, saya semprotkan ke tangan saya, itu 20 menit bekas luka gigitan serangganya sudah nggak gatel. Gitu ya, itu yang terjadi gitu ya. Nah, demikian juga untuk yang kena kutu air atau kulitnya kering gitu boleh dipakai ekoenzim. Ini udah banyak testimoninya menyatakan bahwa ekoenzim membantu bahkan hanya untuk setelah 2 hari sudah beda efeknya gitu kan ya. Nah, kadang-kadang ini juga salah satu untuk yang orang yang mengalami diabetes basah. Ya, diabetes basah selalu biasanya masalah utamanya lukanya nggak bisa sembuh, susah sembuh, kasih obat gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya teman atau apa yang mengalami seperti ini, ya Bapak Ibu sekalian, boleh dibantu pakai ekoenzim. Jadi semprotkan ekoenzim murni secara rutin. Ini salah satu orang yang pernah mau diamputasi, dia disemprotkan secara rutin 2,5 bulan itu lukanya sembuh gitu ya. Memang diabetesnya belum hilang, tapi karena diabetes harus hilang harus dengan cara melakukan perubahan pola makan. Tapi luka yang biasanya ditimbulkan akibat diabetes ini itu bisa disembuhkan dengan ekoenzim. Jadi ya dirawat. Begitu juga ini ya orang yang mengalami luka-luka
Bahkan dia bilang saya sampai sempat berobat ke Singapura nggak sembuh-sembuh, dalam 2 hari setelah disemprotkan ekoenzim terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, ini contoh-contoh lain luka tergores, ya orang yang mengalami luka-luka, gitu ya, itu bisa dibantu dengan ekoenzim cepat sekali sembuhnya. Ya, jadi ini membawa manfaat. Air panas, luka kena air panas itu juga bisa dibantu dengan menggunakan ekoenzim. Ya, orang yang mengalami luka bakar, ya ini 80% luka bakar di treatment dengan ekoenzim bisa membantu menyembuhkan luka-lukanya, gitu ya. Banyak testimoni, bahkan anak kecil yang sakit gigi, siapa tahu satu saat Tadi kan saya sakit gigi tuh. ya. Terus saya kumur pakai ekoenzim dengan takaran 1 gelas air dan 1 tutup botol ekoenzim. Karena kumur, sakitnya langsung hilang. Ekoenzim keren banget. Ya, jadi ekoenzim juga membantu buat kalau Bapak Ibu misalkan ada lubang di gigi yang kena sarafnya, itu bisa ditreatment dengan dirawat dengan ekoenzim, gitu ya. Itu membantu sekali karena apa? Karena menyebabkan menghilangkan sakitnya dari saraf itu, gitu ya. Nah, tentu lubangnya tetap mesti ditambal, gitu ya. Tapi ini untuk P3K darurat lah. Ya, jadi kita menghilangkan bengkak atau apanya di mulut dengan ekoenzim. Ekoenzim juga pada sebagian orang digunakan untuk yang namanya detox, rendam kakinya, sehingga orang yang susah tidur biasanya akan dibantu lebih ringan, bisa tidur lebih nyenyak gitu dengan ekoenzim. Jadi ada caranya juga. Gitu ya. Nah, bahkan di beberapa negara ekoenzim juga sendiri sudah diteliti gitu, dia bisa membantu melawan beberapa jenis parasit seperti ini. Ya, ini memang hasil penelitian lab gitu ya, jadi bukan untuk diminum, ekoenzim tidak untuk diminum karena ekoenzim untuk pemakaian luar gitu ya. Untuk Escherichia coli, misalkan ini juga salah satu yang menyebabkan diare, maka kita sering melakukan untuk sayur-sayuran yang Bapak Ibu beli atau tanam, sebelum kita makan kalau bisa rendam dengan ekoenzim. Jadi caranya ambil air, kasih 1 tutup botol, bersihkan sayurannya, terus rendam 45 menit dengan sayuran itu dengan ekoenzim, biasanya hasilnya akan jauh lebih bagus. Ya, tahan, nggak cepat layu sayurnya, terus sudah gitu herbisida, pestisidanya semua bersih. Jadi Bapak Ibu ke anak-anak tidak memberikan racun-racun dari pestisida dan herbisida. Ya, tentunya kadang-kadang kita menggunakan airnya kadang-kadang mengandung cacing, misalnya gitu ya, itu juga bakteri-bakteri Escherichia coli yang menyebabkan sakit perut dan sebagainya, itu dengan kita rendam dengan ekoenzim membantu menghilangkan bakteri-bakteri tersebut, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang makan apel terus ada namanya lilinnya yang membungkusnya, itu biasanya suka ada gitu ya. Ini juga rendam selama 45 menit membantu menghilangkan. Jadi banyak sekali manfaat ekoenzim buat di rumah tangga kita dan buat perawatan tubuh kita gitu ya. Nah, ekoenzim tentu balik lagi. Kalau tadi kita bicara dalam rumah tangga kita, di luar pun juga kita melakukan treatment gitu ya, melakukan pengelolaan ruang di luar kita gitu ya. Artinya ekoenzim banyak memberikan manfaat juga buat ini semua gitu ya. Nah, beberapa yang kita lakukan bisa buat filter udara, filter air, pupuk alami, yang gas rumah kaca, herbisida, pestisida alami ya. Nah, kita startnya dari sawah, misalkan kalau di daerah Ibu banyak sawah masih ada, kalau tadi kita udah bicara rumah tangga kita menjadi lebih bebas dari bahan kimia, sawah atau padi yang kita makan setiap hari pun juga seringkali kita gunakan pupuk kimia gitu kan ya. Kita gunakan pupuk kimia, akibatnya apa? Akibatnya padi kita tentu mengandung bahan kimia juga gitu ya, walaupun mungkin pada tahapan yang masih normal lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan ekoenzim itu tanah kita bisa menjadi berbeda gitu ya, karena kita ini udah dilakukan di beberapa sawah, beberapa pertanian menggunakan ekoenzim, sawah yang disiram dengan ekoenzim tumbuhnya lebih subur gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang menggunakan pupuk kimia, ini yang menggunakan pupuk ekoenzim ya. Padinya jauh lebih lebat, dan yang lebih baiknya lagi setelah 3 atau 4 kali panen gitu ya, tanah ini semakin subur terus gitu. Karena apa? Ekoenzim membantu memisahkan mineral-mineral ada yang berada dalam tanah sehingga lebih mudah diserap oleh padi. Ya, sementara untuk yang menggunakan pupuk kimia,
biasanya setelah 3 atau 4 kali, beberapa kali digunakan, biasanya tanahnya jadi kering, keras, sehingga semakin lama padinya semakin kurus. Ya, jadi mungkin ini salah satu yang bisa kita gunakan di luar rumah kita, sehingga padi atau beras yang kita makan pasti akan jauh lebih sehat ya padinya. Organik jadi padinya gitu ya di sini ya. Nah, ini juga di pertanian kita gunakan juga ada bedanya gitu ya. Jadi tumbuhan yang tidak menggunakan ekoenzim dan yang menggunakan ekoenzim berbeda gitu ya. Ini salah mentor kita di Batam yang punya Dahlia Farm, namanya Pak Joni. Kita bisa lihat hasil dari bangkuang yang ditanamnya bisa jadi sebesar kepala seperti ini karena semuanya menggunakan pupuk ekoenzim. Ya, semua pertaniannya organik di sana. Ya, pisang, pepaya, semua bisa ditemukan hasilnya. Pepayanya juga tebal sekali gitu ya, jeruk limau, bahkan singkong yang ditanamnya bisa sepanjang ini. Jadi saya rasa kalau dari sekolahan bisa mulai memikirkan bagaimana mensosialisasikan ekoenzim ke lebih banyak orang, ke petani, ke apa yang ada di sekitar daerah sekolahan ini, saya rasa akan menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa sehingga bisa terbentuk komunitas yang luar biasa di daerah Trenggalek ini gitu ya. Nah, nggak usah khawatir gitu ya. Jadi di China mereka sudah buat jadi sebuah perkebunan. Jadi perkebunan itu udah banyak yang menggunakan ekoenzim ya, sehingga hasilnya menjadi luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu mengalami hal semacam ini, mungkin daerahnya yang berpasir dan sebagainya segala itu ya, saya nggak tahu di daerah Trenggalek karena mungkin di pinggir pantai, jangan-jangan daerah yang berpasir. Cobalah menggunakan ekoenzim untuk tumbuhannya ya. Ini pernah dicoba bulan pertama seperti ini, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat, Bapak Ibu bisa lihat tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Gitu ya, yang tadinya tidak bisa tumbuh karena kondisi lahan yang seperti ini, dengan menggunakan ekoenzim bisa tumbuh dengan baik. Ya, jadi ini kalau Bapak Ibu misalkan punya danau, ini salah satu danau yang ditreatment dengan ekoenzim. Ya, jadi air yang tadinya keruh, gitu ya, setelah kita treatment dengan ekoenzim, kita tuangkan ekoenzim secara rutin ya seminggu sekali dengan 1/bandingan tertentu, setelah beberapa lama menjadi bersih. Bisa terlihat bedanya ya. Jadi mungkin di daerah Tenggara kalau ada kolam atau apa yang misalnya ini kalau udah mulai membuat ekoenzim, yuk kita mulai melakukan penjernihan air kolam gitu di sini. Bapak Ibu bisa lihat Pak Joni tadi ya, di Batam beliau punya danau mini ya, reservoir air, penampungan air keruh sekali, beliau tuangkan dengan ekoenzim sebanyak 300 liter. Nah, cukup banyak gitu ya. Hasilnya jadi jernih seperti ini. Gitu ya, bisa jernih. Beda sekali gitu ya. Jadi banyak manfaat ekoenzim yang bisa digunakan. Demikian juga kalau ada peternakan di sana. Kita bisa gunakan ekoenzim sebagai barikade supaya udara kotor, udara yang berbau dari kandang hewan itu bisa kita filter udaranya sehingga jauh lebih bersih. Ya, jadi saya rasa di Trenggalek akan banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa mensosialisasikan lebih banyak orang membuat ekoenzim. Ya, nah ini salah satu yang ini seringkali kita misalkan kemarin kejadian banjir atau apa segala macam. Kalau Bapak Ibu bisa bikin ekoenzim sebanyak-banyaknya, itu banyak membantu untuk kejadian-kejadian bencana. Ya, jadi kayak tadi ya kan airnya kotor, kita tuangkan ekoenzim supaya airnya bisa lebih jernih. Ya, kita biarkan semalam airnya bisa kita minum. Ya. Sayur-sayuran yang misalkan karena daerah bencana pasti kan banyak bakteri, banyak apa, rendam dulu dengan ekoenzim sehingga bersih sebelum kita makan. Kalau mengalami luka-luka, semprotkan ekoenzim, gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ada di sana misalkan terjadi, ada yang biasa kalau bencana ada yang meninggal, ada yang apa segala macam itu areanya kalau banyak tentu akan banyak bakteri-bakterinya. Semprotkan dengan ekoenzim, gitu ya. Ini jadi ekoenzim ini punya banyak. Kenapa kita sebut cairan dengan sejuta manfaat? Ada yang bilang sejuta manfaat, tapi intinya banyak sekali manfaatnya untuk ekoenzim ini gitu kan ya. Nah, saya sekarang mau bicara formula pembuatan ekoenzimnya. Supaya kita nggak terlalu lama, kita langsung ke formula pembuatan ekoenzimnya. Ada perbandingan namanya 1:3:10 gitu ya. Ini saya langsung puterin videonya aja gitu ya, di mana perbandingan 1 gula, 3 organik, dan 10 bagian air ini kita
biarkan selama 3 bulan dengan kondisi kedap udara, nanti kita akan dapatkan yang namanya ekoenzim. Saya putarkan video buat Bapak Ibu supaya lebih mudah mencerna formula ini gitu ya. Pertama, kita siapkan wadah plastik bermulut lebar. Wadah tidak boleh menggunakan wadah kaca tetapi plastik. Kita ukur kapasitas wadah. Dalam hal ini, kapasitas wadah ini adalah 3,5 liter. Kita isi air sebanyak 60% dari kapasitas wadah, yaitu 2 liter. Setelah itu kita masukkan molase sebanyak 1/10 dari air, yaitu 200 gram. Kita aduk molase sampai larut semua. Lalu kita masukkan kulit buah sebanyak 3 kali dari berat molase, yaitu 600 gram. Kulit buah sebaiknya terdiri dari macam-macam kulit buah. Minimal kalau bisa 5 macam kulit buah. Ini ada kulit jeruk, kulit apel, kulit pir, kulit pisang. Sayur-sayuran juga boleh kita masukkan. Ini ada sayur pokcoy. Ada kulit pepaya. Jeruk lemon, kita masukkan semua. Lalu kita aduk. Setelah itu, kita tutup. Dan kita beri label supaya kita ingat tanggal pembuatan ekoenzim kita. Karena ekoenzim ini perlu didiamkan selama 3 bulan. Dan kita tulis juga isi dari ekoenzim kita apa saja. Pengisian kulit buah boleh dicicil selama 2 minggu. Nah, ini adalah ekoenzim yang sudah jadi terfermentasi selama 3 bulan. Demikian cara pembuatan ekoenzim. Terima kasih. Ya. Jadi membuat ekoenzim itu mudah sekali ya Bu ya, semua ya. Nah yang perlu jadi catatan tadi, wadahnya harus wadah plastik, jangan pakai wadah yang kaleng atau wadah yang kaca, karena ekoenzim menghasilkan gas gitu ya, takut meledak gitu ya. Kedua jangan pakai ini karena cairan ekoenzim sifatnya asam gitu ya. Nah jangan menggunakan wadah yang bermulut kecil karena bias tekanan gasnya bisa membuat ekoenzim dalam proses ini bisa meledak ya. Terus kedua, ini gula yang digunakan, yang penting adalah boleh gula molase dan sebagainya, jangan menggunakan gula pasir, ya karena gula pasir ada beberapa hal yang tidak terpenuhi untuk kebutuhan pembuatan ekoenzim ini, ya ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi untuk pembuatan ekoenzim ini, ya. Nah, oke. Nah, terus air yang bisa digunakan terserah mau pakai air sumur, air hujan yang ditampung, ya. Air isi ulang, air AC atau air pump bisa. Kalau air pump tolong diendapkan 24 jam dulu gitu ya supaya hilang kaporitnya. Ya, kalau jangan pakai air galon karena biasanya masalah biaya aja di sini ya. Jadi saya rasa di sana banyak kesempatan untuk bikin dengan itu. Nah, buah yang bisa digunakan segala macam bisa dibuah, yang penting yang tidak bisa digunakan adalah yang sudah dimasak. Yang sudah direbus, digoreng, tumis itu tidak bisa digunakan. Yang berlemak seperti durian kelapa tidak bisa digunakan. Yang kering dan keras juga tidak bisa digunakan. Ya. Nah, ini kalau tadi yang tips mencicil caranya tentu
wadah sama air dan gulanya disesuaikan dulu, nah buahnya bisa dicicil maksimal tadi 2 minggu. Tapi kita mesti catat beratnya karena tanggal pembuatan ekoenzim tanggal pada saat formula 1310 tadi terpenuhi. Ya. Nah, ini pemanenan, jadi nanti kalau setelah 90 hari, ya Pak, ekoenzim siap dipanen. Caranya disaring aja, ya supaya tadi kulit-kulit buahnya tersaring, terpisah. Nah, nanti kalau setelah itu ekoenzim bisa dikemas pakai botol, pakai botol plastik boleh, gitu ya, karena biasanya fermentasi yang udah berhenti gitu ya. Nah, kalau ekoenzim yang sudah jadi bagus, aromanya aroma fermentasi dan pH di bawah 4. Ya, ini yang mesti kita pastikan bahwa pH harus selalu di bawah 4, gitu ya. Nah, terus ampasnya tadi kalau setelah disaring ampasnya bisa digunakan untuk macam-macam. Kalau buat kloset bisa di blender halus dituang ke kloset karena ini mikroba baiknya akan membantu ke septic tank atau ke saluran kita ya. Bisa buat ngusir tikus kalau dikeringkan gitu ya, di tempat mana tikus suka berada, bisa mengharupkan mobil, ini juga ruangan-ruangan yang apek bisa dikasih ampasnya supaya tidak bau. Dan tentunya bisa dipakai buat pupuk organik. Setelah jadi seperti ini masih bisa dipakai untuk pupuk organik. Ada tekniknya, kita campur dengan tanah, dibiarkan berapa lama, itu bisa jadi pupuk organik gitu ya. Nah ini mungkin yang saya lewat aja karena kita memang usahakan tidak menggunakan aqua gitu. Kalau ada orang yang menggunakan botol-botol seperti ini, itu mesti ada perlakuan khusus karena mesti dibuka setiap hari gitu ya. Nah tentunya kalau misalkan ini semua udah kita lakukan, nanti Bapak Ibu di Trenggalek itu bisa membangun komunitas gitu. Itu yang kita harapkan karena komunitas harus selalu dibentuk ya kalau setelah kita udah mulai membuat ekoenzim. Kenapa? Karena biasanya kita jadi semakin peduli. Begitu ngelihat sampah, saya punya sampah organik, sampah sayur, siapa yang mau? Gitu ya. Jadi setiap orang yang membuat akan selalu saling bantu. Kalau saya punya sampah organik lebih, siapa yang lagi buat nih? Kalau mau dipakai silahkan, boleh dipakai gitu. Jadi kita saling peduli gitu nah. Ini seperti ini. Jadi di Bali Bapak Ibu-ibu semua membuat dalam jumlah banyak sekali karena apa digunakan untuk pertanian. Gitu ya, mereka sama-sama membuat semua banyak sekali membuat kayak semacam mereka buat mereka kemen treatment namanya Tukat Badung sungai gitu sana. Mereka butuh 6.000 liter untuk ekoenzim di mana mereka mau tuangkan sehari 100 liter selama 60 hari. Itu dalam 2 hari terkumpul 6.000 liter. Karena apa? Karena semua orang membuat, gitu ya. Nah, nanti lama-lama kita akan seperti ini, gitu ya. Ke pasar mungkin carinya sayuran potong-potongannya, gitu ya. Jadi kita makin peduli pada lingkungan kita. Nah, kita juga sama-sama kumpulin tempat-tempat seperti ini, saling bantu kumpulkan supaya apa? Supaya kita semua bisa sama-sama membuat, gitu ya. Jadi jangan takut membuat banyak-banyak, ya karena ekoenzim dengan manfaatnya yang banyak sekali itu, dengan ibu makin buat banyak juga makin banyak yang kita bisa lakukan gitu dengan ekoenzim. Terus kadang-kadang orang bilang, saya simpen di mana kalau ekoenzim udah jadi, gitu ya. Nah ini simpen di dalam prosesnya di halaman rumah dan sebagainya, karena ini menghasilkan ion negatif, menghasilkan ozon dan sebagainya yang bagus buat lingkungan kita, gitu ya. Kalau udah jadi, salah satu tekniknya kan tadi menghasilkan ion negatif, bisa simpan di bawah ranjang kita. Jadi kita bisa tidur di atas ekoenzim yang udah jadi juga, ekoenzim yang dalam proses kita bisa pakai karena menghasilkan ion negatif. Gitu ya, kita buatlah ranjang ekoenzim. Gitu kan ya. Jadi nggak usah takut gitu untuk membuat karena kita simpan di kamar kita ekoenzim yang udah jadi apa segala gitu, itu manfaatnya banyak sekali buat kita, buat tubuh kita, buat keluarga kita. Ya, jadi itu sedikit yang saya bisa kasih gambaran buat Bapak Ibu sekalian ya. Next-nya apa? Ini pesan dari Dr. Rosukon. Ya. Don't thank to me. Just do it and get out and be healthy and protect the earth. Okay, thank you very much. Ya, jadi ini Dr. Rosukon. Jadi Bapak Ibu lihat ya, Dr. Rosukon itu 30 tahun meneliti orang yang sangat sederhana sekali gitu ya. Dia cuma bilang tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk formula yang saya kasih, tapi cukup lakukan buat sebanyak-banyaknya. Yuk kita sama-sama menyelamatkan bumi kita. Balik lagi ya tadi, jadi Dr. Rosukon pesannya tujuan kita membuat ekoenzim adalah untuk menyelamatkan bumi. Ya,
Kalau ada beribu manfaat dari ekoenzim yang lain, itu adalah bonus dari alam kita. Gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua jangan takut-takut buat ekoenzim, buat sebanyak-banyaknya. Sampahnya kita masih banyak sekali, jadi kita bisa memanfaatkan untuk berguna buat kita. Dan perlu diingat terakhir, bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, gitu ya, melainkan titipan dari anak cucu kita. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, kita ingat anak-anak kita, cucu kita, apa yang mau kita kasih tentang bumi kita. Bumi yang tadi sudah panasnya luar biasa sehingga kita setiap hari anak cucu kita menderita, banyak banjir, banyak angin topan, banyak seperti itu, atau saya mau berbuat sesuatu sehingga anak cucu kita menjadi lebih baik. Gitu ya, punya dunia, punya bumi yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih segar, yang lebih bisa dinikmati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau Bapak Ibu perlu informasi, nanti ini beberapa Facebook, YouTube, dan sebagainya bisa menjadi resource atau sumber buat informasi buat kita belajar juga. Saya rasa itu Bu Juliana. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan cerita kisah kasih dari sampah yang ternyata kita tidak sadari ada tiap hari di rumah kita, di dapur kita. Apa yang kita bisa lakukan? Di sini banyak ibu-ibu ya, terutama. Mari, ibu-ibu, mari kita lebih peduli. Apalagi yang bisa kita lakukan dari dapur kita, ya. Mulai dari membuat masakan tiap hari yang kayaknya bingung ya ibu-ibu ya, mau masak apa hari ini. Nah, kali ini kita manfaatkan yuk. Memilih, lebih lagi memilih sayur dan buah yang lebih bergizi untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Lalu juga kita mulai menyisihkan sisa kulit sayur dan buahnya untuk kita jadikan sesuatu yang berguna. Nah, apalagi saya dengar dari sekolah SMA negeri SMK ini ya, ternyata sudah 2 kali panen dan sudah memanfaatkannya untuk di sekolah juga dan termasuk untuk menyemprot untuk di tanaman ya, untuk di sekolah juga. Jadi kegiatan yang sangat-sangat positif dan luar biasa. Nah, sekali lagi kami buka kesempatan untuk bertanya, mungkin lebih lanjut bagi teman-teman yang belum, mungkin masih ingin bertanya, belum begitu mengerti. Baik, saya buka kesempatan, silakan untuk siap-siap raise hand. Mohon bantuannya host untuk membantu melihat. Ada sebagian yang sudah bertanya lewat chat juga ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Bapak Ibu, silakan bisa raise hand ataupun bisa mulai unmute. Belum ada yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas ya? Ya, sepertinya. Jadi ada beberapa tadi yang bertanya di chat juga, Pak Paul. Iya, iya. Memang saya lihat penjelasannya juga dari slide-nya juga sudah sangat jelas dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mulai mempraktekannya di rumah. Karena mudah sekali ya tadi Pak Paul, karena cuma 1, 3, 10 ya bilangannya juga gampang. Dan semua bahannya ada di rumah ya, betul nggak? Betul, betul. Bahan ada di rumah. Siapa yang tidak makan 1 hari 3 kali ya kan, semua orang pasti makan, semua pasti ada makan buah, semua pasti makan sayur juga. Pasti sudah bisa memulai. Tinggal gulanya ini juga rata-rata kalau gula merah juga gampang atau gula molase tadi ya. Oh, ini ada Ibu Upik yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Iya, selamat siang Pak Paul, Pak Ya, Yuliana. siang. Juliana. Saya mau nanya. Jadi saya kan panen kemudian saya taruh di botol, kemudian kan masih sisa, masih jadi udah kurang, tidak terlalu full. Nah, kemudian besoknya muncul jamur pitera. Nah, apakah boleh jamur pitera itu saya taruh di wadah-wadah kecil ya, kayak bekas wadah-wadah plastik kecil, tapi mulutnya sama ya, bukan di botol. Kemudian saya taruh beberapa karena itu di situ kok tumbuh jamur-jamur pitera putih-putih. Apakah jamur itu boleh digunakan sebagai masker atau tidak? Kemudian apa efeknya yang ditaruh di wadah-wadah kecil itu? Untuk apakah mungkin pH-nya turun atau justru akan menjadi tidak bagus atau menjadi semakin bagus? Ya itu, terima kasih. Oke. Ya, Bu Pik ya, terima kasih. Apa kabar Bu? Baik, Pak. Ya,
Jadi ini intinya gini, kalau ibu misalkan sekarang udah panen gitu ya, terus udah gitu kan biasanya di dalam kita mesti tahu bahwa misalkan memang jamur itu muncul karena memang ada wadah biasanya tidak sempurna penutupannya lah, ada bocor sebenarnya dengan udara sih sebetulnya. Nah tapi yang paling utama adalah kalau ekoenzim ini sudah mencapai pH di bawah 4 tadi dan udah stabil, sebetulnya nomor 1 ekoenzim ini tidak akan ada perubahan lagi, gitu akan stabil di posisi itu. Jadi boleh dibiarkan di dalam wadah-wadah yang tertutup itu. Nah, kalau misalkan di dalam wadah itu terjadi yang namanya jamur-jamur lagi, gitu ya, nggak masalah sih jamur itu juga boleh dipakai sih sebetulnya, ya karena berarti masih terjadi yang namanya proses fermentasi sih sebetulnya. Artinya ada kegiatan dari mikrobanya masih berjalan terus sih. Memang dan pasti kegiatan mikroba itu akan jalan terus sih sebetulnya. Tapi mereka ada di titik stabil sih sebetulnya gitu ya. Jadi nggak masalah ditaruh di tempat-tempat kecil, ya terus nanti misalkan keluar jamurnya lagi, terus jamurnya mau dimanfaatkan lagi masih nggak masalah kok Bu Ita. Oh, kemudian efek ekoenzimnya sendiri apakah jadi jelek atau tetap aja? Enggak. Kalau dia udah stabil, ekoenzimnya udah stabil, nggak ada perubahan lagi, Bu. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Yang penting gini, satu, jangan sampai ekoenzim itu terbuka, sehingga nanti biasanya itu juga mengundang, bisa kalau dalam kondisi terbuka, pasti mengundang lalat lagi ya, Bu. Ya, gitu ya. Pasti ada binatang yang mampir. Nah, kalau ekoenzim itu tutupnya nggak rapat sekali, itu bisa kemasukan binatang juga, Bu. Yang muncul belatung lagi di itunya. Ya, jadi kalau bisa begitu Ibu pindahkan, dibersihkan dengan bersih betul-betul ya. Jadi di sekitar tutupnya segala gitu jangan sampai ada tersisa ekoenzim atau apa, karena sisa dari ekoenzim segala gitu bisa mengundang binatang juga gitu. Nanti takutnya kalau Ibu penutupannya nggak rapat, nanti binatang itu misalkan anggaplah lalat bertelur, terus nanti muncul yang namanya si belatungnya cari jalan masuk lagi ke dalam ekoenzim, nanti ekoenzimnya jadi ada belatungnya lagi di dalam gitu loh, Bu. Ya, gitu ya Bu Fik ya. Terima kasih Pak Paul. Ini banyak anak-anak juga nih ya Bu Juliana ya, murid-murid dari sekolahan juga nih kayaknya nih. Nah, kalau gitu kita ayo dari beberapa ya. Adik-adik gimana nih? Ada pertanyaan, ada ini nggak? Ada yang menarik tuh dari ekoenzim ini? Pengalamannya kali ya Pak, kan mereka apa coba mungkin dari teman-teman, dari adik-adik ada yang bisa sharing waktu bikin ekoenzim, silahkan coba. Siapa yang udah buat? Sharing, ya, karena menurut Ibu Roro di sini sudah digunakan untuk semprot tanaman, lalu ke anggrek, lalu ke tanaman hidroponik juga. Tadi ada video yang dari sekolah ya, bahwa mereka sudah beraktivitas untuk sama-sama melakukan pembuatan ekoenzim dan bahkan sampai panennya juga. Lalu ada siswa yang katanya kumur-kumur waktu giginya sakit. Wah, ya. Lalu juga ada yang buat rendam kaki neneknya yang lagi asam urat saat itu ya, luar biasa sekali, ya. Kemudian juga dipakai untuk menyemprot dan membersihkan ruangan sekolah sebagai pengganti disinfektan. Luar biasa ya Pak Paul. Wah, kita beri tepuk tangan dulu nih untuk sekolah dan terutama untuk Ibu Suharyati, Ibu Roro, dan tim dari sekolah yang luar biasa. Kontribusinya terhadap alam untuk membuat sekolah jauh lebih bersih dan melakukan pelestarian lingkungan juga dimulai dari sampah organik ini. Baik, saya buka kesempatan pertanyaan yang berikutnya sebelum kita akan selesai acara. Dan nanti akan ada polling, ya kita akan lakukan polling. Ada beberapa pertanyaan singkat yang mohon kerjasama dari para peserta untuk membantu menjawab. Hasil survei dari hari ini, mulai dari awal sampai akhir di narasumbernya, apakah materi sudah cukup dijelaskan dengan baik dan sudah diterima dengan baik, dan apakah kita sudah siap untuk segera memulai membuat perubahan bagi bumi kita, mulai dari kota kita masing-masing, mulai dari rumah kita masing-masing. Baik, ada pertanyaan yang lain barangkali? Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini boleh dengar suara dari bapak-bapak ataupun anak sekolah? Silakan. Bu, mau bertanya, boleh? Iya. Dengan Ibu? Erna Agnes. Ibu Erna dari kota mana?
dari Jakarta Utara, Cilincing. Oh, silakan Ibu. Ya, saya mau nanya, kalau kulit ubi itu kan mengandung gas, apakah boleh dipakai? Takutnya nanti gas di dalam wadah bertambah. Apakah boleh? Karena kalau kita minta dari tukang rujak itu kadang-kadang ada kulit ubi. Terima kasih, Itu Ibu. saja ya. Baik, silakan Pak Paul. Silakan Pak Paul. Mohon maaf, mungkin sepertinya Pak Paul sedang terganggu sinyalnya. Sebentar ya. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau bertanya. Ibu Lila juga mau bertanya ya? Ya. Oke, tadi Silakan Bapak dulu. Ya, Bapak dulu silakan. Bapak siapa tadi Bapak? Silakan. Ya, saya dengan Jola Anggara mau bertanya. Untuk yang pertama, apakah empon-empon itu bisa digunakan untuk ekoenzim? Dan yang kedua, kemarin ketika saya membuat ekoenzim itu muncul mama enzim. Tapi karena nutupnya saya agak kurang rapat, mama enzimnya tersebut menjadi bau dan berwarna hitam. Apakah mama enzim tersebut bisa digunakan kembali? Ya, itu saja Bu Julia mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, tapi tidak ada belatung ya, Pak? Tidak ada, Bu. Cuma baunya agak nggak enak seperti bau got gitu. Oke. Warnanya mama jelinya hitam. Ya. Baju itu siswa saya. Oke, sudah bisa bertanya. Sambil menunggu Pak Paul sebentar, silakan Ibu Lila. Sorry. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Paul. Pertanyaan saya, baru saja saya buat kemarin, saya nyicil pakai galon 15 liter, isi 9 liter air. Kemudian hari ke-8 selesai. Terus saya baca, sudah genap, maksudnya sudah genap 2 kilo 7 on. Lalu saya baca-baca di WA, katanya BO yang habis dipanen itu bisa untuk starter dengan perbandingan 1% seperti molase. Akhirnya saya kasih ampas itu, ternyata gelembung gasnya malah tidak keluar sampai sekarang. Sekarang ini tanggal 10. Nggak ada gas keluar tadi bagi saya lihat. Itu bagaimana, saya takutnya nanti gagal itu. Terima kasih Pak Paul. Ya, baik Ibu Lila, terima kasih pertanyaannya. Pak Paul, tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin boleh mulai dari Ibu Lila dulu. Tadi Bapak silakan. Pak Paul. Oke. Sorry, tadi saya suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, Pak. Kedengaran, jelas sekali, ya. Halo. Oh, tapi sekarang mulai kembali, ya. Ya, jelas, ya? Pak. Ya, jelas sekali. Cukup ya? Oke. Ya. Jadi gini, kalau tadi kita bicara bahan organik yang digunakan, Ibu bilang misalkan bahan organiknya mau dipakai sebagai starter, misalkan ya. Gini, jadi prinsip pembuatan untuk ekoenzim itu dipakai untuk starter lagi. Sebetulnya kita tidak pernah menyarankan juga untuk menggunakan bahan organik atau ampas sebagai starter. Ya, karena prinsip dasarnya gini, prosesnya dari si ekoenzim sendiri, dari mulai kita menggunakan sisa bahan makanan, terus sisa sayuran, kita proses jadi ekoenzim, nanti setelah selesai, sebenarnya kita mengharapkan ampas itu udah langsung digunakan untuk aktivitas yang lain, karena itu sudah bahan organik yang sudah terfermentasi gitu ya. Bahan organik yang terfermentasi ini lebih baik digunakan untuk misalkan untuk pupuk, untuk yang tadi misalkan pembersihan ke mikrobanya digunakan untuk ke saluran, misalnya ke toilet dan sebagainya, sekali itu lebih baik digunakan untuk itu. Nah, untuk membuat, karena proses walaupun mau Ibu pakai starter atau apa, tetap proses pembuatan ekoenzim ini adalah 3 bulan gitu ya. Jadi di mana kita tahu bahwa proses ekoenzim ini bulan pertama adalah menghasilkan yang namanya alkohol, bulan kedua menghasilkan yang namanya asam, bulan ketiga menghasilkan yang namanya baru terjadi yang namanya
ekoenzim gitu kan ya. Nah 3 bulan ini tetap akan harus dilalui gitu kan. Jadi makanya menurut pandangan saya, kalau ibu misalnya menambahkan ampas, aduh saya punya sisa ampas nih mau saya masukkan, ampas itu sebetulnya hanya tambahan aja, gitu hanya tambahan saja. Tapi sementara untuk si ininya sendiri perhitungannya 1/3/10-nya si ampas ini jangan dihitung Bu, jangan dihitung sebagai bahan organik gitu. Jadi ya dia hanya sekedar ya udah saya punya ampas sudah saya masukin aja nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi sebenarnya tidak ada manfaat apa-apa lagi dari ampas yang sudah kita gunakan itu kalau kita masukkan lagi ke dalam ekoenzim itu gitu loh. Jadi kalau saya sarankan sih udah biarkan ekoenzim yang sudah berproses, ampas-ampasnya semua kita lebih baik jadikan pupuk, jadikan buat sumber mikroba buat kita punya kloset, jadikan buat segala macam seperti itu. Nah, kita gunakan bahan organik baru untuk kita punya ekoenzim. Kalau saya sarankan itu sih ya Bu ya, gitu ya. Kira-kira begitu ya Bu Juliana ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Jadi Ibu Lila sudah membuat, apalagi sudah cukup banyak ya 15 liter dengan wadah yang lebar. Memang dengan wadah mulut lebar itu sudah pasti gasnya jauh lebih sedikit. Jadi jangan khawatir. Terima kasih. Gas atau banyak apa tidak, memang kan tergantung BO-nya ya, Pak Paul, betul nggak? Jadi kadang-kadang kita makanya perlu mencatat apa saja isi dari yang kita masukkan itu supaya kita tahu, oh kali ini kita membuat ternyata jauh lebih banyak gas dan yang lain-lain. Ya, baik. Mudah-mudahan terus semangat ya Ibu sambil menjaga cita. Yang sedikit tambahan. Ya Pak Paul. Sedikit tambahan buat Bu Lila, tambahan sedikit. Jadi kalau Ibu pakai banyak sayuran, itu biasanya gasnya lebih banyak, gitu kan ya, seperti kol segala gitu, itu gasnya akan lebih banyak. Jadi nggak masalah kalau Ibu udah tabung besar. Saya juga kadang-kadang kalau misalkan pakai tabung besar, begitu udah jadi langsung saya tutup, itu saya biarkan 3 bulan, gasnya nggak ada masalah gitu loh. Kalau terima kasih. Terima kasih. Gitu ya, jadi saya rasa nggak perlu jadi patokan bahwa nggak berbau, bau got atau apa, itu nggak ada masalah. Ya, gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Pak Paul, tadi ada pertanyaan dari Bapak Jola Anggara mengenai empon-empon, apakah boleh dijadikan sebagai bahan BO ya? Mungkin itu dulu satu. Silakan Pak Paul. Bentar. Empon-empon itu apa ya? Bentar. Saya empon-empon itu jamu-jamuan. Jadi seperti jahe, kunyit gitu, Pak. Jamu-jamu. Jamu Jawa ya. Gini. Oke, jamu Jawa. Jadi intinya yang penting selama bahan itu pertama belum diproses gitu ya. Terus kedua, misalnya ada beberapa yang tadi masuk nggak kategori, misalkan kalau yang penting gini, Bapak mau bikin, tentu kan pengen, kalau saya misalkan gini, kadang-kadang saya pengen misalkan saya punya ekoenzim punya wangi tertentu misalnya gitu kan ya, saya suka campurkan dengan sereh misalnya atau kayu manis misalkan gitu, itu nanti kita lakukan di fermentasi kedua gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam proses pembuatan, misalnya sekarang saya nggak tahu sampai sejauh mana jamu-jamu ini, apakah jamu yang pasti jamu yang belum diproses ya, misalkan ada kulit jahe misalnya gitu, boleh nggak dipakai? Boleh sih sebetulnya ya gitu ya. Yang penting itu adalah bahan-bahan organik yang memang belum diproses sama sekali gitu, intinya itu aja sih gitu ya. Nah, saya nggak tahu apalagi jamu, yang penting jangan udah jadi sampai diproses sehingga bentuk jamu terus dimasukin ke situ, kan nggak ada gunanya juga gitu kan ya, karena yang kita butuhkan biasanya kulitnya. Di kulit dari segala macam bahan-bahan buah dan sebagainya itu banyak. Mohon maaf atas sinyal yang terganggu. Sebentar kita akan kembali, Bapak Ibu. Ya. Mengenai rempah-rempah ya. Jadi empon-empon itu lebih ke rempah-rempah ya, Pak Jola. Iya, ke rempah-rempah. Kulit-kulit mikroba yang bagus, yang sebenarnya kita Pak Paul, mohon maaf. Fermentasi sehingga mikroba itu yang sebenarnya membentuk ekoenzim di dalam kita punya ekoenzim. Ya. Pak Paul, mohon maaf tadi terputus.
Oke, apakah Pak Jola sudah cukup mengerti? Ya, sudah. Baik, satu lagi dari Pak Jola mengenai mama enzim, Pak Paul, yang katanya muncul mama enzim tapi ternyata bau. Itu bagaimana, Pak Paul? Apa sudah tersambung kembali? Ya. Baik, kita akan buat pertanyaan dulu. Tadi Ibu Etna Agnes kan akan tersambung kembali ya dengan kulit ubinya. Lalu ada Ibu Jeng Uuk, silahkan pertanyaannya dulu. Nanti saya akan sampaikan kepada Pak Paul. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Untuk nangka itu kan ada getah ya, tapi kalau buah-buah yang di dalamnya itu yang kayak jerami-jeraminya itu boleh nggak? Itu satu. Yang kedua, kalau untuk mengkompres tumor yang ada benjolan itu boleh nggak ya dengan dioleskan? Karena kalau saya lihat kan pH untuk tumor itu kan asam ya, sedangkan kalau pH ini juga asam gitu. Tapi kalau saya lihat ada pengalaman teman, dia deketin aja pakai botolnya, jadi kayak radiasinya diserap gitu loh. Itu merubah kecil jadinya katanya. Cuma saya tanya itu. Terus pengalaman juga untuk yang rematik kayak autoimun ya, itu dikompres dengan EE, tapi supaya nggak meleler gitu, dicampur sama tepung beras, terus dioleskan jadi kayak dilulur. Itu bagus katanya. Campur dengan apa tadi Bu? Beras? Kayak tepung beras, biar supaya dia itu aja bisa nempel, kayak luluran jadinya, habis itu dilulur setelah ditempelkan. Jadi tepung beras dicampur dengan ekoenzim murni gitu maksud Ibu, kemudian dikompres ke bagian rematiknya ya Ibu? Iya, itu bagus. Pengalaman Ibu sendiri? Atau anak saya. Oh iya, terima kasih Ibu. Kalau yang tumor itu saya nggak tahu, belum berani gitu. Kebetulan anak kena autoimun. Ya, kalau saya kompres itu atau dengan kapas di tulang ekornya, dia udah enak gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk masukannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah bisa mulai mencoba. Apakah Pak Paul sudah kembali, Pak Paul? Pak Paul sudah kembali? Masih belum? Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari yang lain? Silakan jika masih ada pertanyaan. Jadi kita punya yang menyangkut Ibu Etna dan Ibu ya. Sorry Bu. Iya. Bu. Ini sih saya tiba-tiba mati lampu satu daerah sini. Waduh, makanya. Tapi semangatnya masih ada. Untung handphonenya masih ada ya Pak ya. Maksudnya baterainya, laptopnya juga masih ada nih ya. Masih dulu nih Pak. Pertanyaannya ada dari Ibu Etna, Jakarta Utara, mengenai kulit ubi yang bolehkah dijadikan BO? Ubi dalamnya juga gitu. Banyak kulit-kulit yang kering sebetulnya gitu ya Bu ya. Itu yang sebenarnya kita kalau bisa kita hindari. Kayaknya kalau kulit ubi sih masih boleh. Kalau kulit singkong kayaknya lebih kering ya kayaknya. Kalau kulit ubi sih masih boleh sih, bisa dipakai sih sebenarnya untuk gitu. Buat BO. Nggak ada masalah sih pakai kulit ubi sebenarnya sih. Ya. Buat digunakan buat itu, tapi itu tidak bisa tidak terfermentasi lagi kulit apa. Jadi kalau memang misalkan Ibu rasa aduh ini kulit ini terlalu kering, jangan dipakai lah gitu lah misalnya gitu ya. Jadi biasanya yang bagus itu kulit-kulit buah-buahan itu seperti kulit jeruk, kulit apel gitu kan. Nah, itu kan bagus tuh kan ya gitu ya, kulit melon, kulit mangga, kulit pisang, itu jelas bagus banget gitu untuk digunakan gitu lah ya. Jadi kalau Ibu merasa itu kering jangan digunakan aja sih, karena memang nanti beratnya juga jadi ringan kan. Jadi kulit yang terlalu ringan itu nanti akan memenuhi tangki kita gitu ya, dengan secara kita penuhi tangki kita, dan nanti kapasitas yang tadi kita udah perkirakan 60% dan sebagainya bisa jadi penuh gitu loh, tanpa kita sadari, waduh ini kenapa penuh banget tempatnya, terus kok belum nyampe-nyampe dengan perbandingan 1:10. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau Ibu pakai kulit bawang gitu, itu kan tipis banget, hampir ringan, nggak ada beratnya. Itu bisa udah tangkinya udah penuh, berat perbandingan 1:10-nya belum terpenuhi.
gitu. Itu yang perlu diperhatikan aja sih, penggunaan kulit-kulit yang kering dan ringan gitu ya. Oke. Kira-kira gitu ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu Etna cukup jelas ya. Tapi kalau yang ubinya dirujak tadi nggak apa-apa ya. Untuk Ibu Jeng Uu tadi ada pertanyaan Pak mengenai nangka. Ya, yang katanya dalamnya itu atau bagian kayak jerami-jeraminya bagaimana Pak? Nangka itu yang jelas agak bergetah Bu, gitu ya. Nangka getahnya agak banyak, gitu kan ya. Jangan terlalu dominan aja lah pakai materi-materi semacam itu, karena nanti ekoenzim kita gini, Ibu kan mau gunakan ekoenzim ini punya banyak manfaat. Kalau memang Ibu mau gunakan yang tadi misalkan buat ke tubuh, buat ke dalam rumah, buat ngepel, buat sabun gitu, tentu Ibu nggak ingin si ekoenzimnya itu bergetah gitu ya Bu ya, gitu ya. Jadi pisahkan aja gitu. Jadi jangan kalau misalnya menggunakan diri. Tapi kalau misalkan buat digunakan nanti buat ke misalkan penyiraman ke sawah, sebetulnya nggak apa-apa sih. Tapi perbandingannya jangan terlalu banyak aja, karena nanti kalau terlalu bergetah nanti pada saat Ibu panen, pada saat Ibu misalnya gitu kan ya, karena kalau getahnya terbawa pasti akan kayak berminyak gitu ya. Tapi kalau melihat ternyata baunya seperti ini, terus efek jangan ragu untuk coba Bu ya, dicoba aja gitu ya. Nanti dalam skala segini, ini ternyata efeknya seperti ini. Kayak ada orang yang menggunakan nanasnya kan, kulit nanas. Ada yang bilang kalau pakai kulit nanas terlalu banyak, efeknya apa? Kalau nanti dipakai sabun atau apa, kulitnya kering gitu ya. Nah, tapi kulit nanas pada saat dibikin itu kalau untuk yang namanya pertanian bagus banget. Untuk namanya ngebersihin sesuatu itu bagus banget gitu dengan adanya kulit nanas gitu. Jadi makanya kenapa kita bilang, kenapa BO itu kalau bisa kita selalu catat, gitu ya. Ini bahannya ini. Terus efeknya seperti apa, kita catat. Jadi dalam pembuatan berikutnya selalu ada eksperimen-eksperimen yang membuat, yang ini kalau misalkan untuk digunakan ini jangan pakai bahan ini nih. Ya, kalau untuk digunakan seperti ini jangan pakai bahan seperti ini. Jadi kita mulai memilah gitu loh. Ya, karena itulah menyebabkan kenapa kita selalu bikin ekoenzim itu harus continue. Jangan sekali bikin, nanti bikin lagi 3 bulan lagi, karena kita nggak bisa amati. Kalau bisa, selalu bikin ekoenzim itu, mungkin kita punya sampah organik atau bahan organik untuk seminggu, kita bikin sekali. Bikin dari satu tempat. Ini bahan organiknya ini kita catat. Minggu depan kita terus nanti begitu ini 3 bulan, yang pertama 3 bulan jadi, kita lihat hasilnya, ternyata kalau bahan organik ini baunya enak ya seperti ini, kalau pakai jeruk itu baunya seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa nanti ternyata campuran bahan-bahan organik ini efeknya seperti ini gitu. Itu boleh dieksperimen buat kita gitu ya, dijadikan bahan penelitian sehingga kita mungkin ke adik-adik di sekolahan gitu ya, sebetulnya kalau memang misalkan bisa dari guru dari ini melakukan kegiatan eksperimen gitu ya. Jadi ada sebagian kelompok menggunakan bahan BO ini minimal 5 dibikin. Nanti kelompok lain pakai bahan BO yang lain, terus buat lagi. Nah, nanti setiap dari puluhan perubahan eksperimen itu kita bisa lihat gitu setiap bahan organik ini hasilnya seperti apa. Itu menarik, mungkin bisa menjadi sebuah bahan eksperimen buat di sekolahan juga kan ya gitu kan ya. Jadi kita membuat sekalian belajar, sekalian kita membuat bahan organik yang bisa ekoenzim yang bisa menyelamatkan bumi juga gitu. Tapi bukan hanya sekedar buat ekoenzim, tapi ada proses belajarnya juga. Kadang-kadang nanti setelah ekoenzimnya jadi, boleh dicoba nih misalkan pada saat digunakan, kalau bahan yang ini kalau kita campur dengan sabun apa sih efeknya? Ya, kalau bahan yang ini kita campur dengan sabun apa sih efeknya? Nah, itu bisa jadi sebuah penelitian lagi. Nah, di luar negeri, di India, di Malaysia itu banyak dilakukan penelitian menggunakan ekoenzim untuk penjernihan air misalnya gitu ya. Nah, mereka lihat efeknya misalkan, kalau organik yang menggunakan molase sama yang menggunakan gula, apa sih efeknya terhadap penjernihan air? Di hari kesekian seperti apa sih hasilnya? Di hari kesekian hasilnya seperti apa? Kalau misalkan ekoenzim misalkan buat perawatan tubuh, misalkan tadi luka, kalau yang misalkan ekoenzim murni efeknya apa? Kalau ekoenzim yang dicampur dengan perbandingan 1:100 efeknya apa?
Nah, penelitian-penelitian seperti itu akan membantu mengembangkan pemanfaatan ekoenzim di dalam kegiatan kita sehari-hari, gitu ya. Di sawah misalkan kita coba, coba Pak kita gunakan pakai ekoenzim murni dicampur dengan ekoenzim dicampur dengan air sekian. Kita coba siram kita masukin ke sawah misalkan atau ke perkebunannya. Perbandingan 100.000 gimana efeknya? Perbandingan ini. Nah, diamati hasilnya seperti apa. Menurut saya akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari proses-proses seperti ini, Bu. Ya, jadi ekoenzim bisa dilihat satu, gimana kita ikut menyelamatkan bumi. Kedua, kita bisa melihat manfaatnya buat kita seperti apa gitu nantinya gitu ya. Ketiga, ya kayak tadi seperti tadi saya bilang, kita coba lakukan pemanfaatan ekoenzim ini untuk gimana gunanya bisa menjadi lebih maksimal buat kita gitu loh. Kalau saya seperti itu lebih pendekatannya ya Bu. Ya, oke. Bu Yuliana, silakan. Terima kasih Pak Paul. Kemudian Ibu Jeng UU masih tadi mengkomen bahwa beliau ada pengalaman Pak mengenai silakan. Mengenai rematik yang untuk autoimun, dan beliau sudah anaknya dengan mengkompres ekoenzim murni ditambahkan dengan tepung beras supaya menempel, jadi supaya nggak beleleran katanya ya ekoenzim. Dan ternyata efektif sekali. Jadi beliau memberikan masukan seperti itu dari testimoni hasil sendiri. Lalu jadinya beliau bertanya juga, apakah mungkin kalau ekoenzim murni ini juga dioleskan atau dikompreskan kepada pasien yang tumor, ataupun dengan menempelkan botol ekoenzim murni sebagai ion negatifnya. Mohon pendapat Pak Paul, silakan Pak. Saya pernah dapat satu materi ya Bu ya, gini. Ada satu orang yang mengalami kanker tulang belakang kalau nggak salah ya Bu Yuliana ya, lagi dulu ya kita ya, waktu pada saat kita belajar itu dari rumah sakit sudah menyatakan hopeless, sudah tidak bisa disembuhkan lah gitu ya. Nah kebetulan suaminya yang mengalami hal semacam itu, si ibu ini karena saking begitu percaya dengan ekoenzim, dia selama 3 bulan setiap hari mengkompres di tulang belakangnya dari suaminya gitu ya. Ternyata setelah 3 bulan ada perbaikan gitu ya, bahkan cenderung menjadi sembuh gitu lah, artinya mengarah kepada kesembuhan gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya ekoenzim ini memang, apalagi yang nanti punya mama enzim, punya apa segala macam, bisa coba digunakan gitu loh, karena banyak testimoni. Terus terang saya juga belum pernah coba sih, karena saya yang saya lebih banyak alami kan sekarang kita bantu orang terus testimoni dari mereka hasilnya seperti apa gitu kan ya. Yang jelas kalau orang stroke misalkan ada yang rendam kaki misalkan dengan cairan ekoenzim kayak tadi detox, itu setelah sekian lama ada perbaikan gitu kan ya. Terus kalau yang luka-luka udah jelas lah, kalau orang tidur terus pasti lukanya di mana-mana, disemprot ekoenzim itu pasti sembuh gitu kan ya. Nah tapi kayak tadi saya bilang yang kanker tadi ya, dengan keyakinannya dia coba, ternyata menuju kesembuhan gitu. Nah artinya kalau misalkan sekarang tumor, pernah juga ada saya bilang yang di kepalanya tuh ada kena cairan otak gitu ya, tumor ini, ternyata dia kompresin dengan ekoenzim, itu si air yang di otaknya bisa kesedot gitu ke tempat itu gitu loh semua. Nah itu terjadi testimoni dari orang. Kalau kita bicara pasti nggak seperti itu, saya terus terang juga kita berlandaskan pada kegiatan ini sekarang perawatan itu lebih banyak kepada testimoni Bu, gitu ya. Jadi ini kan secara medis belum ada sebuah penelitian gitu ya. Kalau memang kepenggunaan untuk alam, untuk air dan sebagainya sudah dilakukan penelitian. Tapi untuk yang sifatnya perawatan ini belum ada sebuah penelitian sih yang bicara soal masalah seperti apa sih. Kita sekarang juga banyak belajar juga sih. Sekarang kita lagi melakukan pendalaman juga, apa sih mikroba ini kenapa sih bisa membantu melakukan penyembuhan itu sih sebetulnya Bu. Jadi kita punya tim litbang juga di Ekoenzim Nusantara yang melakukan penelitian seperti ini juga sih sebetulnya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Tapi testimoni Bu ini luar biasa sih, kalau memang misalkan itu bisa, itu boleh dimasukkan ke dalam sebuah testimoni yang bisa di-share ke kita, barangkali ini bisa membantu lebih banyak orang yang memang mengalami kasus-kasus sama seperti yang Bu alami ini Bu. Saya terima kasih untuk testimoni dari Bu juga gitu di sini ya Bu.
Terima kasih Bu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, kita pindah ke Ibu Nakumi Rendra. Silakan. Maaf, Ibu atau Ibu Nakumi, silakan. Kita berikan 2 kesempatan untuk pertanyaan lagi ya. Ya. Oh, maaf. Ya, saya laki-laki. Oh, mohon maaf. Bapak ada Nakumi. Ya, nggak apa-apa. Silakan, Bapak. Jadi melek kan nggak ngantuk semua ini. Ya, Silakan Pak Nakumi. saya mau bertanya tentang ekoenzim itu katanya untuk tanaman hidroponik dewasa itu sekitar berapa ya, Pak? Oh, oke. Gini, saya langsung jawab aja tentang hidroponik. Jadi gini, kalau hidroponik itu kita nggak bisa menggunakan ekoenzim, Pak Nakumi, ya Pak Rendra, mungkin saya panggilnya gitu ya. Gini. Kenapa nggak bisa digunakan? Karena gini, saat sekarang kita membuat ekoenzim itu kan campurannya adalah bisa macam-macam. Karena kita memanfaatkan segala macam sayur, gitu ya, untuk ekoenzim ini, gitu ya, segala macam sayur, segala macam kulit buah, sehingga komposisi NPK-nya yang biasa didapatkan melalui untuk hidroponik. Kalau hidroponik itu ada namanya mix AB ya, gitu yang biasa kita gunakan ya, betul kan ya, gitu kan ya. Nah, mix AB ini memang sudah diukur komposisi mineral di dalamnya, NPK-nya segala gitu sudah diukur sehingga menciptakan namanya pada saat dia dicampur dengan air dia stabil, gitu ya. Jadi misalkan kadar N-nya berapa, kadar P-nya berapa, kadar K-nya berapa, itu stabil. Setiap kali kita masukin kadarnya segitu sehingga hidroponik biasanya pertumbuhannya konsisten, ya. Kita nggak bisa menggunakan ekoenzim untuk di situ. Kecuali kalau Bapak misalkan memang mau sengaja bikin ekoenzim dengan satu bahan tertentu, misalkan bahan ini menghasilkan N, bahan ini menghasilkan P, bahan ini menghasilkan K. Terus sudah gitu diteliti laboratorium, NPK-nya berapa persen, terus melakukan pencampuran sesuai dengan kebutuhan buat hidroponik mungkin bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi bahannya mesti dipilih ya yang menghasilkan N, P, K sesuai dengan kebutuhan seperti mix AB tadi. Tapi kalau misalkan Bapak campurin ekoenzim ke situ nggak bisa. Tapi kalau Bapak bertani organik itu bisa. Karena bertani organik memakai tanah. Ya, betul kan ya? Pada saat kita siramkan ekoenzim dengan perbandingan 1:1000, nah si mikroba ini akan kita sebutnya apa ya? Jadi membuat mineral-mineral di dalam tanah gitu itu terpecah menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Gitu ya, sehingga kenapa tanaman menjadi lebih subur karena mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu dia dipecah oleh si ekoenzim ini sehingga menjadi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil gitu ya sehingga lebih mudah diserap oleh si akar. Ya, makanya untuk pertanian organik sangat bagus. Ya, jadi sawah gitu ya kalau mau kita bikin pertanian sebagai pertanian organik atau pertanian organik kebun dan sebagainya dengan pertanian organik itu ekoenzim bagus sekali. Tapi kalau hidroponik kita tidak kalau misalnya Bapak mau campurin berapa tetes segala gitu itu nggak bisa, Pak, karena komposisinya tidak seperti mix AB yang sudah diukur dari laboratorium dengan perbandingan sekian sehingga memang itu yang dibutuhkan untuk untuk tanaman hidroponik. Kalau saya bisa informasikan seperti itu ya Pak ya, gitu ya. Pak Rendra ya. Oke ya. Oh ya, Pak. Saya kira cukup jelas ya Pak ya. Ya, oke. Ya. Dan tentang silakan. Lanjutkan. Mau bertanya satu lagi tentang ekoenzim yang bisa untuk berkumur tadi ya. Bila itu tertelan apa ada efek sampingnya? Oke. Jadi kalau umur kan kita perbandingannya kan biasanya 1 gelas dikasih 1 tutup botol. Gitu ya. Biasanya kalau udah seperti itu relatif campurannya jadi pH-nya netral. Jadi biasanya ke mulut segala gitu nggak masalah lah ya gitu ya untuk mulut. Nah, kalau tertelan gimana? Sebenarnya kalau ekoenzim kalau udah dalam kondisi netral seperti itu nggak apa-apa sih tertelan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi yang penting ekoenzim jangan sampai ekoenzim sengaja kita minum karena kita ngerasa ini wah ini bagus untuk pengobatan terus kita minum gitu ya. Apalagi yang murni gitu ya diminum misalnya gitu ya karena kita pikir wah ini bagus. Ada orang yang pernah melakukan itu gitu ya memang sembuh gitu penyakitnya tapi masalahnya karena ekoenzim ini asam terus ada namanya gas ada metannya di dalamnya tetap masih ada gitu lah buat itu gitu ya. Itu efeknya apa? Dia mengganggu ke liver. Terus mengakibatkan terjadi gangguan saraf mata, Pak.
gitu ya. Setelah dia gunakan selama beberapa bulan itu terjadi gangguan saraf mata. Jadi kita bilang selalu ekoenzim tidak untuk pemakaian di dalam tubuh gitu ya. Kita untuk perawatan di luar masih oke, untuk lingkungan hidup jelas gitu ya. Tapi kalau dipakai kumur-kumur itu buat bersihin. Saya sekarang gosok gigi pakai ekoenzim. Gitu ya, pasti ada yang tertelan, pasti ada. Gitu. Tapi nggak masalah kok. Kalau misalkan selama kita gunakan bukan sengaja kita mau minum seperti obat gitu ya. Jadi paling berapa tetes kita kayak ini itu nggak ada masalah kok terhadap tubuh kita gitu loh sebenarnya. Ya. Bahkan ada beberapa informasi kalau seseorang yang kena racun gitu, maksudnya minum racun gitu, itu juga bahkan kalau mentor kita di sana sering misalkan suruh dikasih ekoenzim ini untuk mengikat racunnya supaya dibuang lagi, dimuntahkan lagi gitu loh sebetulnya ya. Tapi bukan untuk dimakan ya, ingat gitu ya. Jadi ekoenzim tidak untuk dijadikan minuman gitu ya. Kira-kira seperti itu ya mungkin ya, Pak Rendra ya. Oke ya. Yo. Ya. Terakhir Baik, mungkin Pak, apa lagi? Ya, mari Pak. Apa Ibu masih ingin bertanya? Tadi ada raise hand Ibu Upi. Iya Bu Juliana. Saya mau tanya, ini ada teman yang ngomong bahwa biji apel itu jangan dipakai karena bisa menjadi sianida. Jadi selama saya membuat saya ini untuk BO, semua biji-bijian seperti biji pepaya, biji jambu, biji apel, kecuali biji jeruk ya saya masukkan, yang lain tidak saya masukkan. Pertanyaan saya, apakah betul bahwa biji-bijian kayak biji apel itu akan menjadi sianida, kemudian apakah biji-biji buah-buahan itu boleh dimasukkan untuk BO? Oke. Terima kasih. Kalau tanya biji apel dari sianida, saya juga belum tahu sih, Bu. Memang ada beberapa informasi di itu yang menyebutkan bahwa biji apel bisa seperti itu, tapi saya mungkin nggak bisa menjawab ini buat Bu Upi, karena saya juga belum punya pengalaman. Mungkin nanti saya mungkin akan coba bawa materi ini kita pertanyakan kepada grup yang lebih besar mungkin ya masalah biji apel ini. Tapi memang terus terang selama ini biji-bijian kalau bisa memang nggak perlu dimasukkan ke dalam ekoenzim, karena gini, biasanya yang terbanyak mikroba terbanyak itu berada di mana, di kulit gitu ya. Kalau mesti perlu Ibu sekalian gini, jadi kulit buah itu sebetulnya perlindungan untuk si buah gitu ya. Kulit buah itu adalah mekanisme perlindungan untuk buah supaya buahnya nggak busuk, nggak apa. Nah makanya kenapa di kulit buah itu sangat banyak mikroba yang baik, yang dia membantu supaya menjaga si kulit itu tidak busuk dan menjadi mekanisme perlindungan dari buah gitu kan. Kalau biji kan ada di dalam kan, sebenarnya gitu kan ya. Artinya biji itu bukan mungkin nggak mengandung, mungkin beda lah karakter dari mikroba atau apanya yang dalam. Tapi yang jelas mikroba itu paling banyak berada pada kulit. Makanya kenapa kulit buah sebetulnya kadang-kadang kita berpikir kalau saya bikin ekoenzim pakai kulit buah sama buahnya bagus mana? Kalau saya sih bilang sebetulnya kulit buah itu punya mikroba yang jauh lebih kaya daripada si buahnya. Gitu ya, itu yang mesti kita ingat. Jadi sama seperti orang yang sering, misalkan kita orang yang diem di rumah terus gitu ya, itu kan sedikit terpapar mikroba gitu ya di luar. Biasanya kalau kita begitu kena udara luar cepat sakit. Ya, tapi kalau kita yang biasa di luar, bahkan kalau kita pikir pemulung sampah yang setiap hari ngorek-ngorek sampah segala gitu, itu biasanya sakitnya lebih jarang. Karena apa? Dia banyak terpapar mikroba yang lain-lain sehingga imun tubuhnya jadi kuat. Gitu ya. Nah, mikroba ini ada banyak di luar kita gitu loh sebetulnya. Walaupun di dalam tubuh kita juga ada mikroba ya gitu ya. Itu yang namanya mikroba di dalam tubuh kita pasti ada karena kita juga makan apa segala itu sehingga terbentuk mikroba di tubuh kita. Nah, di kulit buah itu mikroba paling banyak gitu loh untuk mekanisme perlindungan tubuh. Nah, makanya kenapa kita gunakan si kulit buah dan sebagainya segala gitu, kita campur di dalam ekoenzim minimal 5 kulit buah sehingga si ekoenzim kita kaya akan mikroba-mikroba baik sebetulnya. Nah, mikroba yang baik itu yang tadi yang kita cari adalah yang anaerob gitu kan ya. Sehingga makanya kenapa tetap tutup kita harus kedap supaya fermentasi kita betul-betul fermentasi yang anaerob. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang, kalau bisa sih malahan biji-bijinya jangan dipakai sih sebetulnya gitu ya. Kalau saya lebih cenderung, karena biji-bijian itu
kadang-kadang tidak bisa terfermentasi, pertama. Kedua, menambah berat. Kalau dia misalkan gini, kalau kita butuh misalkan 1000 gram bahan yang bisa difermentasi, tapi 50% ibu kasih bagian yang tidak bisa difermentasi, artinya yang bisa terfermentasi cuma setengahnya. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang ekoenzim kita nggak jadi malahan gitu loh. Ya, kadang-kadang pH-nya jadi di atas 4 gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita suka dapat buah mangga jatuh habis dimakan sama codot, kan gitu ya. Terus kita cuma buang yang sisanya itu, terus kita cemplungin satu buah mangga ke dalam. Padahal kita ingat, kita timbang buah mangganya berat gitu kan. Wah, ini kita udah dapat 400 gram nih. Padahal yang terfermentasi cuma kulitnya sedikit gitu loh. Akibatnya apa? Ya mikroba kita tidak hidup secara bagus gitu ya, sehingga tidak bisa memfermentasi secara bagus. Akibatnya ekoenzimnya nggak stabil jadinya, Bu. Nah, jadi kalau menurut saya jangan terlalu banyak kasih malahan buah-buahan buah-buahannya ini, tapi gimana kita memanfaatkan satu kulit buah ini sebanyak mungkin supaya bisa terjadi mikroba kita bisa menjadi lebih variasi gitu loh di dalam ekoenzim kita. Kira-kira gitu ya, Bu Prik ya. Pak, boleh pertanyaan satu lagi. Jadi gini, kalau saya membuat dengan cara dicicil, kadang-kadang misalnya BO itu belum ada, tapi saya udah buat wadah, misalnya air dengan molase. Nah, ya, apabila saya belum masukkan BO-nya selama mungkin 2 hari atau 3 hari, misalnya gitu, apakah itu berpengaruh akan menjadi fermentasi gitu atau gimana ya Pak ya? Kadang-kadang waktunya saya nggak keburu, misalnya mau harus naker air, nimbang molase itu Pak. Oke. Jadi gini, mesti hati-hati. Saya pernah coba ngerendam molase dengan air gitu ya, dengan direndam begitu aja, terus nggak ada BO-nya segala macam ya. Kadang-kadang molasenya jadi agak bau gitu loh, karena molase ini kan juga mengandung protein-protein tertentu gitu ya, dimana kalau protein ini nggak diolah oleh si mikrobanya gitu ya, itu nanti agak bau gitu loh, Bu. Jadi kalau si molase juga kalau kelamaan dibiarkan tanpa udah campur air, dibiarin terlalu lama, hati-hati juga kadang-kadang suka agak bau gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan bisa sih, kalau menurut saya ibu mesti punya planning kapan mau buat misalnya gitu ya. Even misalkan ibu cuma sekarang misalkan ibu bikin hari ini, ternyata hari ini cuma masukkan 100 gram, ibu butuh misalkan anggaplah 1000 gram, ibu cuma baru dapat 100 gram, ya udah cemplungin aja dulu gitu loh. Berapapun yang ada masukin aja dulu, sehingga udah terjadi yang namanya proses fermentasi dulu di dalamnya gitu ya. Jadi ada mikroba yang menggunakan si mineral-mineral atau bahan-bahan protein yang ada di dalam molase dan air itu gitu loh, Bu. Ya, jadi jangan sampai ibu campurin air sama molase terus dibiarin seminggu. Akibatnya juga nanti si molasenya sama ininya, kalau misalkan sekarang ya sama kayak kita bikin sesuatu terus campur terus kita biarkan, nanti lama-lama jadi bau ya, busuk gitu lah istilahnya kayak gitu ya. Protein kan kalau kelamaan dibiarkan juga jadi nggak bagus gitu kan, Bu. Ya. Jadi maksud saya sedapat mungkin kalau begitu udah bikin, saya mulai masukkan si bahan organiknya. Makanya kenapa kita mesti penuhi bahan organik itu dalam maksimal 2 minggu gitu. Itu juga pengaruh terhadap si molase dan airnya, dan tentunya balik lagi ke proses panen kita gitu. Kalau kelamaan kan juga sayang, kita mau panennya, wah mestinya kita udah masuk tanggal 1, ternyata baru beres tanggal 30, panennya kan mundur sebulan jadinya, Bu. Ngapain gitu, mendingan wadahnya kita kecilin gitu loh, supaya kita bisa beresin seminggu. Kalau saya lebih sarankan seminggu sekali ibu mesti bikin yang baru gitu, daripada bikin yang terlalu besar tempatnya, jadi bikinnya 2 minggu sekali gitu loh. Lebih baik seminggu kita perhitungkan, oke, saya punya bahan organik misalkan cuma 600 gram, ya berarti kalau bahan organik 600 gram, berarti saya molasenya 200 gram, berarti airnya 2 kilogram. Nah, kalau air 2 liter, berarti kalau 2 liter air kurang lebih saya mesti punya wadah yang sekitar 3,5 liter wadahnya. Jadi kita hitung dulu lah awal dengan kapasitas yang bisa kita hasilkan. Kira-kira oke? Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Paul. Suara anak-anak. Malah anak-anak nih, mana nih adik-adik nih? Adik-adik yang di Trenggalek nih. Oke. Bu Roro bisa membantu mewakili adik-adik kita maupun anak-anak ya dari sekolah SMKN 2. Silakan Ibu Roro mewakili pertanyaan. Saya tutup ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena sudah waktu yang ditentukan.
Di akhir acara kita akan meminta Ibu Roro dari perwakilan sekolah ataupun Ibu Suharyati barangkali kalau masih hadir, silakan untuk memberikan pesan-pesan di akhir acara dan yang mana apakah harapan dari sekolah, ya. Dan kesan-pesannya silakan Ibu Roro. Suaranya belum keras, Bu. Kecil sekali suaranya, Bu. Mungkin tanpa earphone? Halo? Ya, di sini lebih jelas, betul. Oh, oke. Gini Mbak Juli, terima kasih. Sebenarnya tadi siswa kita sudah tanya, itu yang Yola, Anggara, sama Nakumi itu siswa itu tadi, bukan Bapak. Iya. Maaf, tidak memperkenalkan diri juga dari mana ya, jadi tidak belum berkenalan gitu. Baik, jadi apa harapan dari sekolah nih, Ibu? Sepertinya sinyalnya terputus, Ibu Roro. Oh, bisa bantu untuk mengganti layarnya? Sekolah. Iya, dibuka. Itu kan ketika selesai praktek, ada garnis, praktek segala macam kan banyak banyak waktu ya. Nah, kita berusaha menekan ke anak-anak membuang sampah. Itu tanggung jawabku. Jadi jangan sampai sampah yang di sekolah itu keluar. Kita olah sendiri di sini. Artinya kita kenal sama ekoenzim. Harapannya nanti di sekolah itu siswa kita itu paling tidak minimal dari rumah mereka masing-masing itu bisa memanfaatkan sampah yang ada. Jadi tidak menambah sampah keluar, tidak menambah zat metana lagi untuk bumi kita. Karena kita di bumi ini adalah satu keluarga katanya, jadi salah satu yang sakit nanti sakit semuanya. Mungkin itu aja Mbak Juli dari saya. Terima kasih Pak Paul. Sangat bermanfaat bagi kita. Selamat siang. Sungguh harapan yang mulia ya Pak Paul dari Ibu Roro dan juga sekolah ya, luar biasa sekali. Dan apalagi ini sudah dekat hari hutan dan hari air ya, barusan kita lewati hari sampah ya, dan mudah-mudahan semua tidak hanya Trenggalek saja, semua lapisan masyarakat dari seluruh Nusantara bisa ikut berkontribusi dan bersumbangsi untuk bumi kita tercinta. Bapak Ibu terkasih, terima kasih atas kerjasama yang baik untuk acara hari ini, sudah terselenggara dengan sangat sukses. Terima kasih kepada Pak Paul. Sama-sama, Bu. Juga untuk pihak sekolah yang telah menyelenggarakan acara ini, kami dari pihak Panitia Ekoenzim Nusantara, selain berterima kasih juga ingin memberikan satu lembar pooling kepada Bapak Ibu untuk mengisi sebentar ya hasil survei untuk kemajuan kami juga bersama, dan juga silakan bisa diisi langsung masing-masing di layarnya. Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Silakan diisi Bapak Ibu. Hanya 1 menit saja. Dari hasil polling, bahwa apakah materi isi ekoenzim materinya sudah cukup jelas, dan apakah ekoenzim itu bermanfaat, lalu apakah Bapak Ibu sekalian mau mulai membuat di rumah ataupun di sekolah. Dan jika membutuhkan sosialisasi tambahan, silahkan akses kepada YouTube kami, Ekoenzim Nusantara, dalam bahasa Inggris ya, Ekoenzim Nusantara, dan juga Instagram kami di Ekoenzim Nusantara. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah terus mengisi, sedikit lagi ya. 1 menit akan selesai. Baik. Acara akan diakhiri dengan video persembahan dari sekolah SMKN Trenggalek. Terima kasih atas kerjasamanya. Teruslah membuat, teruslah bersama-sama bersemangat dan menularkan kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera, dan selalu sukses, sehat selalu. Jangan lupa nyalakan videonya, kita akan video terakhir dengan foto ya setelah polling ini selesai. Mohon Pak Jeff untuk membantu. Ya, polling sudah ditutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hasil 100% ya.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua tertarik untuk langsung membuat, mulai cari dari lemari dapur Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada toples bekas ibu, ya, bekas ibu, toples kue-kue yang tidak terpakai ya, yang dari plastik itu sudah bisa mulai buat. Hari ini sisa makan jeruknya, kulitnya kita kasih untuk buat langsung, kasih ke ibu ya. Bapak yang makan kulit jeruk kasih ke ibunya untuk membuat ya. Lalu minimal kontribusi dari bapak dan anak-anak adalah memberi kepada ibunya ya. Tapi ibunya harus dikasih tahu dulu ya caranya ya. Baik. Silakan host untuk memfoto semuanya. Baik, kita buka dulu videonya. Kita foto bersama. Setelah itu kita akhiri kelas ini dengan video dari kenang-kenangan SMKN Trenggalek. Pak Jeffrey, silakan. Sudah siap untuk berfoto bersama? Oke, semuanya berapa lembar ya? Oke, salam ekoenzim ada salam 3 jari. Ya, salam 3 jari. Oke, semuanya. Siap? 1, 2, 3. Tunggu 3 slide, silahkan. Ya, lembar pertama. Oke, lembar kedua selanjutnya. Siap, 1, 2, 3. Oke, lembar terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih Bu semua. Terima kasih Pak Paul, Ibu Juliana. Sama-sama. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Suartini. Terima kasih. Video dari sekolah kita tayangkan. Oke. Priyati, terima kasih atas video yang telah dibuat. Bekerja sama dengan Ibu Rono, luar biasa sekali. Mohon maaf tadi. Penayangan video akan dilakukan oleh host. Silahkan Pak Jeffrey. Video dari sekolah SMK. Oh, pantas. Sebagai ending dari acara kita. Terima kasih Ibu Suaryati, Bu Roro, dan tim-tim dari guru Trenggalek. Teruslah membuat.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan ini acara kami tutup. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di acara sosialisasi ekoenzim Nusantara berikutnya.